Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita coba angkat satu ayat. Tetapi dalam menangkap wawasannya harus banyak ayat ya. Walaupun kita mengangkat satu ayat, tetapi dalam menangkap maknanya itu harus banyak ayat. Nah, banyaknya wawasan ayat nanti itu juga nanti insya Allah akan dibahas juga satu persatu, ditulis kan. Cuman diangsur ya, ini satu dulu gitu maksudnya. Tapi tetap saya jelaskan nanti. Yaitu surat Al-Qasas ya. Al-Qasas surat ke-28 ayat 56 ya, benar ya? 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi. Sesungguhnya Anda ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. La tahdi, tidak bisa, hada yahdi hudan, mempedomani. Di sini andanya di sini subjeknya kan anta ya. Anda di sini secara pribadi ya. Secara pribadi. Karena kalau kita melihat ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu pertama ya. Jadi wama Muhammadun illa rasul. Itu kedua. Terus yang kemarin ayat yang wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Anda benar-benar, laknya itu lak penegas ya. Di surat kemarin itu Asy-Syura ya. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ya kan? Yang kita mau angkat di sini, yang kita mau lihat laknya ini loh. Di surat Asy-Syura itu laknya pendek, berarti laknya la apa? Penegas, sungguh benar-benar ya kan? Di sini laknya panjang, berarti la nafi ya kan, menggunakan kata kerja sama, tahdi, yang beda laknya aja. Laknya yang di Asy-Syura itu pendek, yang di surat Qasas 56 panjang. Tapi subjeknya sama-sama Nabi Muhammad pertama. Yang kedua ya Abu Bakar dan seterusnya kan, yang membacanya. Nah ini kalau tidak dipahami atau tidak ditangkap berbagai wawasan tadi dari ayat-ayat lain, hasilnya nanti bertentangan ya antara surat Asy-Syura dengan surat Qasas ayat 56 tadi, 56 ini. Kenapa bertentangan? Karena di surat Asy-Syura sungguh benar-benar Anda mempedomani. Tapi di surat Al-Qasas 56 sungguh Anda tidak bisa mempedomani. Nabi Muhammad di satu sisi dikatakan benar-benar bisa mempedomani, di sisi lain mengatakan Allah bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa mempedomani. Kan itu kan kontradiksi. Ya. Sebenarnya bukan kontradiksi. Jadi itu tadi yang kita jelaskan kemarin, ada Muhammad abduhu, ada Muhammad Rasulullah ya. Jadi Muhammad abduhu secara pribadi gitu. Dan sekaligus ini juga asbabun nuzulnya ini yaitu adalah peristiwa wafatnya Abu Talib ya. Abu Talib sampai mati dia
tetap pro-nya ke Abu Jahal, tidak mau ikut Nabi Muhammad gitu. Padahal selama hidupnya itu membela Nabi Muhammad habis-habisan, walaupun dia kufur, walaupun dia tidak pro ke Nabi Muhammad gitu. Sampai akhir hayatnya pun dia tidak mau pro ke Nabi Muhammad, malah pro-nya ke Abu Jahal. Disitulah Nabi Muhammad kecewa, sedih, ya kan? Orang paman yang paling paling membela dia, sampai-sampai kan kasarnya ngomong itu, siapa yang mengganggu Nabi Muhammad, langkahi mayat saya, istilahnya kan begitu. Kok matinya dalam keadaan pro kepada Abu Jahal tadi gitu. Makanya kecewa dia. Nah, dari kecewa itu turun ayat ini gitu. Innakala tahdi man ahbabta. Sesungguhnya Anda secara pribadi tidak bisa mempedomani siapa yang Anda cintai. Ahbab tak itu dari ahabba ya. Ahabba yuhibbu, ihbaban, mencintai. Kalau ahbab tak itu berarti subjeknya apa? Anta. Mulai dari huna nanti ya. Ahabba, ahabba, ahabu, ahabbat, ahabbata, ahbabna. Ahbabna. Ahbabta, ahbabtuma, ahbabtum, dan seterusnya ya. Ahbabti, ahbabtuma, ahbabtunna, ahbabtu, ahbabna. Berarti di sini subjeknya anta ya. Ya sekalian latihan juga dikit-dikit lah ya. Jadi kalau di sini ana, ini kan innani la ahdi, ya kan? Coba tasib dulu. Yahdi, yahdiyani, yahduna. Tahdi, yahdiyan, tahdiyani, yahdina. Tahdi, tahdiyani, ya tahduna, tahdina, tahdiyani, tahdina, ahdi, nahdi. Ya kan? Berarti kalau ana ahdi. Innani la ahdi. Man ahbabtu. Sampai sini dulu aja ya. Kalau dia Muhammadun. Innal Muhammada. Kalau Muhammadun tuh nggak pakai alif lam lagi. Dia sudah makrifat ya, nama dia. Inna Muhammadan. Kan? Inna Muhammadan la yahdi man ahabba gitu. Kalau kaknya itu Abu Bakrin. Inna patah. Abu, Aba. Coba tasib dulu. Abun. Abawani. Abau. Jamaknya. Ya kan? Kalau dia domah abawani. Kalau dia patah dan kasroh abawaini. Kalau dia dua ya. Kalau dia domah satunya abun. Kalau duanya bentuk patahnya, posisi patah aba. Berarti kalau dia pakai inna di sini, inna Aba Bakrin, la yahdi man ahabba. Ulangi. Inna Aba Bakrin la yahdi man ahabba. Gitu. Terus kalau dia antum, innakum la tahduna. Dia bukan nafi kan ini kan, nggak ada sukun akhir.
latahduna man ahbabtum. Kalau dia hunna, innahunna la yahdina man ahbabna. Hunna ya. Kalau dia Abu Bakrin wa Umaru, dua ya. Abu Bakar dan Umar. Jadi Abu Bakrin wa Umar gitu. Inna Abu Bakrin wa Umaro la yahdiyani man ahabba. Dua ya. Jadi sini kalau di dua dia menjadi huma di sini. Posisinya huma, di sini juga huma. Tapi di sini sedang, di sini telah kan. Gitu. Jadi kembali innaka latahdi man Nabi Muhammad secara pribadi ya. Kalau yang ini dia sebagai uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanahnya itulah yang benar-benar bisa mempedomani. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kalau di sini secara pribadinya ya. Itu bedanya. Kalau enggak ini benar bisa ini benar. Iya. Makanya ditegaskan dulu kan di ayat lain, wama Muhammadun illa rasul. Ya kalau bahasa kita sebenarnya jangan lihat Muhammadnya, artinya bukan Muhammad kecuali rasul. Jadi kerasulannya itu, fungsi rasulnya yang harus yang diambil gitu. Bukan Muhammad sebagai pribadi gitu. Bukan sebagai abduhu. Jadi fungsi Muhammad ada dua gitu maksudnya. Ada Muhammad abduhu, ada Muhammad Rasulullah. Itu bukannya jabatan ya. Ya hampir mirip dengan jabatan, tapi sebenarnya bukan jabatan, fungsi tapi itu. Sama kayak saya ini fungsi diciptakan Allah ke muka bumi ini sebagai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, berarti saya sebagai abidun gitu. Sama-sama makhluk ciptaan Allah maksudnya. Nah, perbedaannya itu ketika fungsi Nabi Muhammad sebagai Rasul, dia sebagai uswatun hasanah, dan itu tidak dimiliki oleh selain itu gitu. Abu Bakar, Umar, Utsman gitu. Itu bedanya di situ. Kalimat selanjutnya walakinnallaha yahdi. Di sini kelihatan patah ya. Berarti ini teman-temannya Ina. Bisa kan kalau ini diganti. Misalnya di walakinnallaha yahdi man yasha'u. Walakin akan tetapi Allah mempedomani siapa yang dia kehendaki. Ya. Latihan dulu ya. Allah diganti dengan hu. Huwa. Walakinnahu yahdi man yasha. Tetap nahnu walakinnana nahdi man nasya'u. Kelihatan kan kalau berarti huwanya ini dia berarti ke Allah, ya kan? Karena ketika dia nahnu, dia berubah nahnu gitu. Ini pun nahnu, berarti subjek di sini merujuk ke Allah. Subjek di yasha'u juga merujuk ke Allah. Itulah gunanya latihan ya. Jadi kelihatan apa maksudnya, terasa gitu loh. Terasa kalau ini nih merujuk ke sini nih. Ini maksud ini nih, subjeknya kemana nih, ke sini nih. Jangan nanti bingung lagi kayak lakum, dinukum, waliyadin. Kumnya kemana itu? Apa ke mukmin juga, apa kemana itu kan? Harus dilihat dari ayat-ayat yang lain juga nanti itu. Itu gunanya latihan. Jangan sekedar antum-antum nanti dihantamkan kepada
orang mukmin, orang muslim juga kan. Sekarang kan banyak begitu. Berdebat segala macam. Ya udahlah, lakum dinukum waliyadin aja lah. Kan banyak begitu kan. Itu karena nggak memahami kumnya itu, antumnya itu kemana gitu loh. Kan di kalimat sebelumnya jelas itu. Ya ayyuhal kafirun. Berarti aladina kafaru di situ. Antumnya itu maksudnya aladina kafaru, merujuknya. Kalau itu ditujukan kepada sesama muslim, sesama mukmin, berdebat masalah apa gitu kan, lakum dinukum waliyadin, waduh, udah gitu, iya, berarti kan dia benar secara membaca tetapi salah tempat gitu, ya salah pakai itu namanya begitu, ya. Jadi akan tetapi Allah mempedomani siapa yang Dia kehendaki. Nah, mulai ini di sini kan, mempedomani siapa yang Dia kehendaki. Kalau ini memahami hanya satu ayat ini saja, nanti bisa terjadi penafsiran bahwa Allah itu sembrono, sewenang-wenang, bahwa Allah itu mempedomani siapa yang Dia, ya terserah Allah, berarti kan kehendak Allah ini terserah Allah gitu. Itu dari sudut Allahnya. Dari sudut manusianya, Allah juga bikin SOP ya. Kalau istilah kita tuh SOP atau standar operasional ya. Itu bisa kita lihat hubungannya di surat apa itu? Gini tulisannya nih. Qulil haqqu. Qulil haqqu min rabbikum. Min rabbikum. Al-Kahfi. Faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Wa man sya'a fal yakfur ya. Qulil haqqu, surat apa tadi? Al-Kahfi ayat 29. Tegaskanlah yang objektif ilmiah itu adalah dari pembimbing kalian. Faman sya'a fal yu'min. Maka ada wa ya. Wa qulil haqqu min rabbikum faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yaitu tegaskanlah yang objektif ilmiah itu adalah dari pembimbing kalian. Maka siapa yang berkehendak iman, maka imanlah. Itu kalau bahasa kita ya. Kalau cara harfiahnya kan maka siapa yang menghendaki, maka hendaknya dia beriman gitu. Sebaliknya siapa yang menghendaki, maka hendaknya dia bersikap negatif terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, untuk bisa mudah dicerna dalam bahasa Indonesia, maka siapa yang berkehendak iman, maka imanlah. Siapa yang berkehendak kufur atau bersikap negatif, maka kufurlah gitu. Karena kan perintah tak langsung ini ya.
perintah kepada pihak ketiga. Dalam hal ini adalah ke man syaa. Siapa yang menghendaki. Di sini sekaligus kelihatan ya perbedaan antara man syaa, di sini ada man yasha. Artinya kita ambil subjeknya ya. Di sini ada subjek huwa, ada subjek huwa. Tapi di sini huwanya merujuk ke Allah, bukan ke man. Di sini huwanya ke man. Itu ya. Ini kan man mausul nih, man penghubung. Jadi ini ikatannya atau kaitannya ke huwa yang ada di sini. Tapi kalau man di sini bukan ke huwa yang di sini gitu. Beda dia. Karena yang yasanya di sini huwanya ke Allah. Itu harus hati-hati ya dalam menangkap rujukannya itu. Jadi ini sebagai standar sebagai penjelasan ya, penjelasan dari man yasha'u ini, sekaligus berfungsi ya semacam SOP lah gitu, semacam SOP, standar standar operasionalnya itu manusia. Jadi yang sya'a di sini adalah man, yang beriman pun man gitu, yang kufur pun man ya. Jadi iman dan kufur menjadi hak manusia ya. Iman dan kufur menjadi hak manusia, menjadi kehendak manusia. Nah, Allah juga punya kehendak. Siapa yang Ia kehendaki. Ayat yang kemarin tuh kita bisa lihat rujukannya. Yutsabbitullahu allazina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimin, ya kan? Allah mengukuhkan. Yang mengukuhkan berarti siapa? Allah kan? Berarti Allah yang berkehendak kan gitu. Kalau dari sini Allah mengukuhkan siapa? Orang-orang beriman. Ini kan berarti kan? Fa yu'min. Ya kan? Beriman dengan bil qauli sabit, dengan omongan yang kukuh. Nanti kita tarik lagi, bisa dilihat hubungannya di surat Al-Muzammil ya. Inna sanulqi alaika qaulan saqilan. Qaulan saqilan bil qauli sabiti itu yang dimaksud adalah hasil dari warattilil Qur'ana tartilan. Dengan ratil Quran, inna sanulqi alaika qaulan saqilan. Kami akan menancapkan qaulan saqilan menjadi bil qauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Itulah kehendak manusia ya. Kehendak manusia yang memenuhi perintah ini. Gitu. Ngerti enggak? Kalau yang ini faman syaa falyakfur, itu yang kalimat selanjutnya dari ayat tadi itu, yang wa yudillullahu zalimin. Ya kan? Allah membikin kesasar para pelaku zulumat. Gitu. Zulumatnya itu masuk ke sini, ya. Jadi Allah menghendak. Kalau qadruhu khairuhu wa syarruhu minallah. Takdir qadarnya adalah khair wa syarr minallah. Jadi Allah khair dan syarr dari Allah. Jadi kehendak Allah itu berupa rancangan khair dan rancangan syarr, ya kan? Itu alam Al-Qur'an. Diajarkan oleh Allah kepada manusia, ya, menjadi hak manusia yang pada posisi manusia diberi kemampuan berkehendak, ya kan? Nah, dari sini kan paman syaa, jadi punya kemampuan berkehendak, kehendak memilih maksudnya. Semua itu kehendak Allah pada prinsipnya, berupa rancangan khair dan rancangan syarr.
Itu tapi diajarkan kepada manusia. Menjadi SOP tadi bagi manusia gitu. Ini SOP-nya. Gitu. Manusia memilih. Nah, bagi yang memilih, bagi yang berkehendak yu'min, ya dapatnya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagi yang berkehendak kufur, dapatnya azabun nar gitu. Jadi hak memilih pun ada konsekuensi ya. Itulah namanya yang kemarin itu. Sidqon wa adlan. Kebenaran dan keadilan. Jadi enggak ada enggak ada keraguan ya, clear gitu masalah. Allah punya kehendak, kehendaknya itu adalah yusabitullah dan wayudilullah, ya kan? Itu kehendak dua-duanya itu. Tapi itu diajarkan berupa rancangan khair dan syar kepada manusia. Manusia menjadi punya kehendak. Gitu. Dengan demikian berarti qadariyah dan jabariyah coret ya. Kalau qadariyah kan dari Allah semuanya. Manusia. Baik dan buruk Manusia. dari manusia. Artinya manusia itulah yang berperan jangan baik dan buruk dari manusia. Allah nggak ikut berperan gitu. Walaupun diperdebatkan segala macam, ada Allahnya segala macam, pasti kan kalau di buku-buku qadar kan pasti begitu. Tapi nuansa tafsirnya itu ke sini dia. Baik buruk dari manusia. Kalau Jabariyah sebaliknya. Baik buruk dari Allah gitu. Itu Jabariyah. Manusia itu dipaksa gitu. Dipaksa berbuat zina, dipaksa berbuat baik, beramal soleh gitu. Itu semua murni kehendak Allah. Ya, memang semua itu tadi ya saya bilang semua kehendak Allah berupa rancangan khair dan syar. Itu diajarkan kepada manusia. Wahadainahun najdaini, dua jalan jadinya kan menjadi kehendak manusia. Manusia berkehendak iman dapatnya fid dunya hasanah. Manusia berkehendak kufur dapatnya azabun nar. Itulah SOP-nya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah tidak merubah keadaan suatu bangsa sampai mereka merubah gitu. Jadi SOP-nya merubah gitu. Manusia merubah, itu SOP. Berkehendak memilih untuk merubah keadaannya di atas satu pilihan tersebut, Allah memberi kepastian gitu. Clear kan? Jadi Qadariyah dan Jabariyah coret ya. Kalau ini kan baik buruk. Kalau Jabariyah ya, baik dan buruk dari Allah gitu. Jadi manusia jadi baik, manusia jadi buruk, ya Allah, nggak ada ya dipaksa gitu, nggak ada pilihan lagi gitu. Sebagai wayang gitu ya. Ya semacam kayak gitulah, wayang dipaksa gitu. Nah itu ya, untuk memahami manyasa itu salah satunya ayat itu yang kalau kita lihat itu terlihat signifikan ya. Sama yang yusabitullahu alladzina amanu, ya kan? Ada lagi yang surat apa lagi tuh? Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wal wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu. Itu fakta secara teori ya. Sebelum kita cek di lapangan sudah dijelaskan lebih dulu secara teori oleh Allah. Itu namanya fakta secara teori, datanya itu. Semesta angkasa dan bumi ini, tidakkah Anda melihat bahwasanya Allah dipatuhi?
Yang mematuhi Allah adalah subjeknya itu ya. Man fis samawati wa man fil ardi, dan seterusnya itu matahari, bulan, bintang kemintang, tetumbuhan, hewan, dan sebagian besar manusia. Ya kan? Di kalimat berikutnya itu sebaliknya ada lagi yang sebagian besar lagi. Objektif, atasnya azab. Berarti terbelah dua kan manusia itu. Kalau as-samawat wal ard itu penjelasannya meliputi matahari, bulan, bintang kemintang, tumbuh-tumbuhan, hewan, gunung, semua tuh tunduk kepada kebijakan Allah. Dan untuk manusia sebagian besar gitu. Wakafirun minanas. Itu juga data itu. Data dari hasil Allah mempunyai kehendak berupa rancangan khair dan syar menjadi kehendak manusia yang dipilih. Iman maka imanlah, kufur maka kufurlah. Hasilnya itu datanya. Ada manusia yang tunduk kepada kebijakan Allah, ada manusia yang al-haqqo alaihil azab ya. Sekarang lihat di lapangan, faktanya ada nggak begitu? Kalau ada faktanya berarti objektif. Quran ini objektif menurut ilmu ya, berarti objektif ilmiah gitu. Jadi ada fakta secara teori, ada fakta secara ayat-ayat, inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ulil albab. Pembuktian pasti alam bagi yang berhati mantap. Terus apa lagi tuh? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yaitu dia dengan fungsi ajaran Rasul-Rasulnya lebih mengilmui. Ini isim tabdil ya. Kata pelaku lebih. Berarti kalau dalam derajat perbandingan itu bisa dikatakan perbandingan antara dua hal yang berbeda. Antara yang ini ya, man syaa fal yu'min, dengan yang man yakfur. Jadi Allah lebih mengilmui kepada yang al-muhtadin. Muhtadin itu dari ihtada yahtadi ihtidaan. Pelakunya muhtadin. Penderitanya apa? Muhtadiyun. Ngambil dari hadis ya, mahdiyun. Hadis tuh di Quran nggak ada, adanya di hadis. Penderitanya mahdiyun. Kalau pelakunya hadin. 3 huruf pokoknya. Hadin, mahdiyun. Ada di hadis itu. Ya itu namanya analogi. Kalau istilah fikih itu kias ya. Bukannya cocokologi, bukan. Datanya ada gitu. Kalau dia muhtadin, kan dia berposisi domah, bentuknya domah. Kalau bentuk patahnya muhtadian. Ya. Muhtadin, muhtadiyani, muhtaduna. Muhtadiyan, muhtadiyaini, muhtadina. Berarti di sini bentuk kasroh apa patah? Kasroh. Karena ada bi kan. Jadi kalau kasroh dengan patah kan sama kan? Muhtadiyan, muhtadiyaini, muhtadina. Muhtadin, muhtadiyaini, muhtadina. Kalau dia domah muhtadin, muhtadiyani, muhtaduna. Ya kan? Patah muhtadiyan, muhtadiyaini, muhtadina. Sama dengan kasroh, muhtadina. Karena dia ada bi ya.
kelihatan di situ. Jadi ini mubtada, ini khobar, ini keterangan aja, keterangan tujuan ya. Lebih mengilmui kepada yang ini. Maksudnya gimana ini? Lebih mengilmui. Kalau secara harfiah kan dia ini lebih mengetahui ya. Berarti konyol lagi nanti kalau dilihat dari Allah secara pribadi ya. Ya Allah memang bukan lebih lagi, dia memang mengetahui gitu. Memang maha mengetahui. Jadi harus dilihat hubungannya dengan misalnya alam Al-Quran ya. Alam al-ilma Al-Quran. Fungsi Allah sebagai Ar-Rahman yaitu yang mengajarkan Al-Quran sebagai ilmu. Nah, secara umum itu kan alam Al-Quran itu kan watamat kalimatu rabbika. Lengkap, ya kan? Lengkap. Berarti yang watamat kalimatu rabbika itu yang diukur dari sidqon wa adlan itu kepada yang ini kalau dilihat dari sini yu'min. Tapi kalau yang menghasilkan keberadaan orang alladzina utu nasiban minal kitab itu melalui yakfuruna yu'minuna bi ba'din yakfuruna bi ba'din. Beriman kepada sebagian, bersikap negatif kepada sebagian. Berarti ada yang diambil, ada yang ditolak. Benar nggak? Nggak utuh kan berarti kan? Nggak utuh, sama dengan alladzina utu nasiban minal kitab. Yang menyampaikan siapa? Jibti wa togut. Ya kan? Dari mana kita bisa lihat jibti dan togut? Yu'minuna bil jibti wa togut gitu. Mereka beriman kepada yang jibti dan kepada jibti dan togut. Mereka itu siapa? Alladzina utu nasiban. Mereka yang menerima. Ya kan? Atau diberi bagian dari Alkitab. Yang dimaksud Alkitab itu ya udah ilmu takin, tapi dia bagian. Karena sebagian diimani, sebagian jadi kayak menu makanan gitu. Yang diambil yang enak-enak aja gitu. Jadi Islam itu kayak menu lah gitu, menu-menu makanan. Bisa pilih yang di sini pinggirin, yang diambil dimakan gitu. Hasilnya, nah ini fungsi Allah. Berarti kan benar kan ada yang diberi kitab secara utuh, diberi kitab secara sebagian. Tapi ada prosesnya, itu tadi prosesnya. Itu fungsi a'lamu ya. Jadi lebih mengilmuinya kepada yang muhtadin, kepada yang berpedoman, para pelaku yang berpedoman dengan ajaran Allah dan Rasul-Rasulnya. Gitu. Bisa ditangkap nggak maksudnya? Ya kembali ke kehendak tadi ya. Kehendak itu berupa rancangan khair, rancangan syar gitu. Dan itu diajarkan kepada manusia. Manusia awalnya kan la ta'lamuna syai'an. Dari awal zaman dulu sampai sekarang ketika lahir itu selalu dia tidak mengetahui apapun ketika lahir. Dan itu ada yang mengajarkan, ya orang tua kita dari siapa? Terus dari nenek moyang dari siapa? Terus dari Allah gitu. Secara estafet ya, terus menerus. Ya. Tapi kan walaupun estafet itu ada terbelah itu tadi, wa hadainahu najdaini, dua jalan ya. Satunya utuh, satunya nggak lengkap. Sebagian. Yang sebagian inilah nanti ya panjang lagi nanti ceritanya. Saya rasa ini dulu ya. Satu ayat ini. Belum lagi nanti ini kan udah mau bulan apa? Nisfu Sa'ban ya. Masalah peralihan kiblat ya. Banyak sebenarnya
Ya cuman itulah diangsur-angsur aja lah ya, cicil-cicil. Ensiklopedia itu kan berbicara masalah kita mau mengangkat judul apa, ayat-ayatnya apa gitu. Makanya kita ini selalu ayat per ayat seperti ini nih, maksudnya biar menjadi rasa, satu dipahami, bawa ke sholat, nanti kan terkait sendiri dalam sholat itu, terhubung. Tapi dalam sholat nanti tetap pembacaannya itu ngurut ya, jangan dari ini 52, 51. Atau dalam satu rakaat misalnya beberapa surat gitu. Ya. Kalau ini nggak masalah deh ya di suratnya. Misalkan baca surat dari surat ayat-ayat dari surat Asy-Syura, kemudian nanti setelah itu rakaat keduanya baca surat dari ayat dari Al-Baqarah, itu nggak masalah. Ya nggak masalah kalau itu. Asalkan sudah membentuk makna lah ya gitu ya. Secara prinsip kan begitu. Salat itu kan mi'rajul mukminin, alat naik untuk mukmin, alat naiknya mukmin. Mukmin itu kan yang beriman, berpandangan bersikap hidup. Jadi dengan sholat bisa berpandangan bersikap hidup gitu, mendapatkan pandangan melalui ayat-ayat itu. Kalau ayat yang dibaca cuma alif lam mim, berarti kan nggak ada maksudnya apa alif lam mim ini, kan harus membentuk makna lah gitu. Tidak cukup satu. Kalaupun satu, kalau dia sudah ada gambaran wawasan, nggak masalah. Satu ayat gitu. Kayak tadi kan wahadainahu najdaini. Itu kan sudah kalimat sempurna itu. Sudah lengkap. Memberikan makna gitu. Kami mempedomen dua jalan. Kira-kira ada lagi? Ya itu cuman ini ya. Kalau nggak ada, saya rasa itu dulu ya yang bisa dibahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.